kisah pengantin, penunggu jalan raya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalan berkelok di kawasan pegunungan yang terkenal sepi. Angin dingin menusuk tulang, membuat Ridwan, seorang pengemudi ojek online paruh waktu, menggigil meski sudah mengenakan jaket tebal. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhir di sebuah villa di kawasan wisata Puncak Sari. Sisa perjalanan menuju rumahnya masih sekitar 2 jam melewati jalur hutan pinus yang minim penerangan. Ridwan tahu jalur ini memiliki reputasi angker. Cerita tentang kecelakaan tragis, mobil terjun ke jurang, bahkan pinompakan misterius sudah sering ia dengar sejak kecil. Namun, ia tak punya pilihan. Jalur ini adalah yang tercepat pulang. Dan ia tak mau menambah waktu perjalanan. Di tengah hujan deras seperti ini, lampu motornya menembus kabut tipis. Air hujan memantul di aspal, menciptakan kilau yang aneh di antara bayangan pepohonan. Sekitar 15 menit melaju, Ridwan mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Suara mesin motornya seperti bergema lebih lama dari biasanya, seakan ada ruang kosong luas di sekitarnya. Ia melirik spiontak, ada kendaraan di belakang. Di tikungan ke-7, Ridwan melihat sesuatu. Sosok putih berdiri di tepi jalan, tegak lurus menghadapnya. Saat jarak semakin dekat, ia melihat sosok itu adalah seorang perempuan mengenakan kebaya putih. Sanggul rambutnya rapi dan wajahnya pucat bagai mayat. Di tangannya, ia memegang buket bunga melati yang basah kuyup. Gaun pengantinnya yang seherasnya indah ternodai lumpur di bagian bawahnya. Ridwan memperlambat laju motor. Nalurinya berteriak untuk tetap melaju. Tapi tatapan mata perempuan itu membuat tubuhnya seakan terkunci. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat, meminta tumpangan. Astagfirullah, Ridwan bergumam lirih. Namun, entah mengapa, jarinya justru memutar gas perlahan dan menghentikan motor di dekatnya. "Pak, bisa tolong antar saya? Rumah saya di bawah, dekat jembatan kecil itu." Suaranya lembut namun dingin, seolah keluar dari tenggorokan yang tak lagi bernapas. Ridwan hanya mengangguk, menunduk, dan membiarkannya naik di jok belakang. Begitu perempuan itu duduk, hawa dingin yang menusuk langsung merayap dari punggung Ridwan hingga ke tengkuknya. Tangannya gemetar saat kembali memutar gas. Sepanjang jalan, tak ada suara lain selain hujan dan deru mesin. Namun, Ridwan mulai mencium aroma melati yang semakin kuat, bercampur dengan bau lumpur basah yang menyengat. Setibanya di jembatan kecil yang dimaksud, Ridwan berhenti. Ia menoleh ke belakang untuk memberitahu bahwa mereka sudah sampai. Namun, jok belakang kosong. Air hujan menetes di sana, tapi bukan dari langit, melainkan dari jejak lumpur yang masih basah. Seakan ada seseorang yang baru saja duduk di situ. Ridwan menatap ke arah jembatan. Di bawahnya, samar-samar, ia melihat gaun putih itu terbentang di air yang mengalir pelan, dan kepala perempuan itu menengadah, tersenyum kepadanya dari kegelapan. Ridwan langsung memutar gas, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. Sejak kejadian malam itu, Ridwan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah pucat perempuan itu. Senyum anehnya dari bawah jembatan, dan bau melati bercampur lumpur yang terus menghantui penciumannya. Bahkan ia mencoba bekerja keesokan harinya. Tatapan mata penumpang-penumpang lain terasa seakan mengawasinya, mengingatkan pada tatapan perempuan itu di warung kopi langganannya. Ridwan akhirnya menceritakan kejadian itu kepada Ujang teman lamanya yang juga sering melintas jalur Puncak Sari. Ujang langsung menatapnya serius. "Wan, jangan bilang kamu berhenti dan kasih dia tumpangan." Ridwan mengangguk ragu. "Ya Allah, berarti kamu udah ketemu pengantin Puncak Sari," bisik Ujang sambil merapatkan jaketnya. Menurut cerita Ujang, beberapa tahun lalu ada kecelakaan tragis di jalur itu.
Seorang pengantin wanita dan pasangannya sedang dalam perjalanan menuju rumah. Setelah pesta pernikahan, mobil mereka kehilangan kendali di tikungan dekat jembatan kecil dan terjun ke jurang. Pengantin pria meninggal di tempat, sementara sang wanita terjebak di dalam mobil yang separuh badannya terendam lumpur dan air. Ia ditemukan keesokan harinya masih mengenakan gaun pengantin, menggenggam buket melati, dan matanya terbuka menatap kosong ke arah jalan. Sejak saat itu, banyak pengendara malah mengaku melihat sosoknya berdiri di tepi jalan meminta tumpangan. Mereka yang beruntung hanya akan melihatnya menghilang di jok belakang. Tapi ada pula yang katanya mengalami kecelakaan. Setelah menolongnya, seolah arwah itu ingin mereka menemaninya di dunia lain. Malamnya, Ridwan terpaksa melewati jalur itu. Ia berusaha mengalihkan pikiran. Tapi begitu memasuki tikungan ketujuh, udara mendadak menjadi dingin dan aroma melati itu kembali tercium. Lampu motor menembus kabut, dan di sana, tepat di tempat yang sama, sosok itu berdiri lagi. Namun kali ini, Ridwan menyadari sesuatu yang berbeda. Wajahnya tetap pucat, namun gaun pengantinnya terlihat jauh lebih kotor, seperti baru saja merangkak dari lumpur. Tenggonnya tidak lagi memegang buket bunga, melainkan sesuatu yang panjang, basah, dan berwarna gelap. Saat Ridwan memperlambat motor, benda itu tergantung lemas dari tangannya dan Ridwan baru sadar itu adalah potongan jas pria yang compang-camping, masih meneteskan lumpur, seolah baru diambil dari dasar jurang. Sosok itu tersenyum, lebih lebar dari malam sebelumnya. Sejak pertemuan keduanya dengan sosok pengantin di Jalan Puncak Sari, Ridwan mulai merasa ada sesuatu yang salah. Awalnya hanya mimpi ia melihat dirinya berada di tepi jembatan kecil. Hujan deras mengguyur, dan sosok perempuan itu berdiri di seberang, menatapnya tanpa bergerak. Tapi lama-kelamaan, mimpi itu semakin nyata. Ia bisa merasakan bau melati, dinginnya air hujan, bahkan lumpur yang melekat di telapak kakinya ketika ia terbangun. Pagi itu, Ridwan bangun dengan tubuh lemas. Saat ia membuka pintu rumah kontrakannya, kakinya hampir menginjak sesuatu. Setangkai melati putih yang masih segar diletakkan tepat di tengah keset. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi jalanan masih sepi. Tak ada tanda-tanda siapapun yang meletakkannya. Sepanjang hari, perasaan Ridwan tak tenang. Ia mencoba melupakan kejadian itu dengan mengambil beberapa order ojek online di dalam kota, menghindari jalur Puncak Sari. Namun malamnya, saat ia sedang membersihkan motornya di garasi, ia melihat bercak lumpur basah di jok belakang. Perk yang sama persis seperti yang ditinggalkan pengantin itu pada malam pertama mereka bertemu. Ridwan panik, langsung membersihkan bercak itu. Tapi begitu ia membalikkan badan, perempuan itu sudah berdiri di ujung garasi. Gaunnya kuyup, wajahnya pucat, dan rambutnya meneteskan air kotor. "Kamu belum antar aku pulang?" Suaranya lirih, hampir berbisik di antara bunyi hujan yang mulai turun. Ridwan terlonjak, mundur, hingga punggungnya membentur dinding. Ia memejamkan mata, berharap ketika dibuka, sosok itu menghilang. Dan benar, ketika ia buka mata lagi, garasi sudah kosong. Tapi aroma melati itu tetap menggantung di udara. Semakin kuat, malam itu Ridwan memutuskan tidur di rumah Ujang, berharap suasana ramai akan membuatnya tenang. Tapi saat ia masuk ke kamar tamu, ia menemukan sesuatu di atas bantal. Seikat buket melati yang sama seperti yang pernah ia lihat digenggam pengantin itu. Di bawah buket itu ada foto pernikahan usang. Foto itu menunjukkan sepasang pengantin wanita yang ia temui di jalan, dan pria berwajah teduh. Namun yang membuat Ridwan merinding adalah wajah pria itu samar-samar menyerupai Terenia. Keesokan paginya, Ridwan memutuskan ia tak bisa hanya diam. Foto pernikahan yang ia temukan di rumah Ujang terus menghantui pikirannya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya wanita itu, dan kenapa wajah mempelai pria mirip dengannya. Dengan modal rasa penasaran bercampur ketakutan, Ridwan menuju jalur Puncak Sari di siang hari, berharap kabut dan hawa mistisnya
tak sekuat malam. Dari tikungan ketujuh, ia melanjutkan perjalanan ke arah jembatan kecil, tempat sosok itu pernah menghilang. Tepat sebelum jembatan, ia melihat sebuah jalan setapak yang menurun ke arah lembah. Rasa ingin tahunya menang. Ridwan memarkir motor di pinggir jalan dan menapaki jalan setapak itu. Semakin jauh ia berjalan, udara semakin dingin, dan suara hutan terasa aneh sepi, nyaris tanpa kicau burung. Setelah beberapa menit, kabut menipis, memperlihatkan sebuah desa kecil yang tampak tua. Rumah-rumahnya berjajar rapat, sebagian papan kayunya lapuk dan catnya mengelupas. Seorang nenek duduk di beranda, menatap Ridwan dari kejauhan. Wajahnya keriput, matanya tajam. Ridwan mendekat, memberi salam, lalu bertanya apakah nenek itu tahu tentang kecelakaan pengantin di jembatan Puncak Sari. Nenek itu diam lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu sudah lihat dia, berarti dia sudah lihat kamu. Dan kalau dia sudah lihat kamu, dia akan mengira kamu adalah dia yang dulu." Ridwan tak mengerti. Nenek itu lalu menceritakan bahwa arwah pengantin itu tak sekadar gentayangan. Ia mencari seseorang yang bisa menggantikan posisinya mempelai pria yang hilang bersamanya. Katanya, beberapa orang yang menolong atau menatapnya terlalu lama akan dibawa pulang untuk menikahinya di dunia lain. Saat nenek itu bicara, Ridwan merasakan aroma melati menyeruak. Ia menoleh ke kiri dan melihat di ujung gang desa, sosok perempuan bergaun putih itu berdiri. Wajahnya tersenyum manis, dan di tangannya, ia kembali memegang buket melati. Tapi kali ini, buket itu terikat dengan pita merah, dan pita itu melilit erat sebuah foto dirinya. Ridwan mundur, tapi tiba-tiba ia menyadari, desa itu mendadak sunyi total. Nenek tadi sudah tak ada di kursinya. Rumah-rumah di sekelilingnya tampak lebih lapuk, seperti sudah lama ditinggalkan. Kabut tebal turun lagi, menutup pandangannya. Ketika kabut sedikit terbuka, sosok pengantin itu sudah hanya berjarak beberapa langkah darinya. Air menetes dari rambutnya, dan matanya menatapnya dengan tatapan yang tak memberi pilihan. "Ayo, kita pulang," bisik nih. Kabut di desa itu semakin tebal, membuat Ridwan sulit bernapas. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah tanah yang ia pijak berubah menjadi lumpur yang ingin menelannya. Sosok pengantin wanita itu semakin dekat. Buket melati di tangannya basah, kelopaknya layu. Namun, pita merah yang melilitnya tampak baru dan masih mengikat foto Ridwan dengan rapi. "Kenapa aku?" Ridwan bertanya dengan suara bergetar. Perempuan itu hanya tersenyum. "Karena kamu mirip dia dan kamu berhenti untukku." Suara itu terdengar di telinga Ridwan, meski bibirnya nyaris tak bergerak. Saat Ridwan mencoba mundur, ia merasakan tangan dingin menyentuh pergelangannya. Sentuhan itu membuat darahnya serasa membeku. Seketika, ia melihat kilasan sebuah mobil pengantin yang terguling di tepi jurang. Air bercampur lumpur memenuhi kabin. Tangan pengantin wanita meraih pasangannya yang tak lagi bernapas. Wajah pria itu memang sangat mirip dirinya. Ridwan terlempar kembali ke kesadarannya. Ia panik, menepis tangan itu, lalu berlari menyusuri jalan desa yang kini terasa tak berujung. Setiap tikungan hanya membawanya ke rumah ramal lapuk yang sama, gang yang sama, kabut yang sama, dan sedih. Kali ia menoleh, pengantin itu semakin dekat. Langkahnya pelan, namun tak terhentikan. Akhirnya, Ridwan melihat cahaya di kejauhan, tampak seperti lampu jalan di jalur utama. Ia berlari sekuat tenaga, menembus kabut, dan tiba-tiba saja ia sudah berada di tepi jembatan kecil tempat semuanya dimulai. Hujan masih turun, deras, napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara air di bawah jembatan dan bau melati yang semakin menyengat. Ketika Ridwan melihat ke permukaan air, ia membeku. Gaun putih itu ada di sana, terbentang. Wajah pucat sang pengantin menatapnya dari bawah. Senyumnya tak berubah. Namun kali ini, di sebilanya, ada sosok lain, pria berjas compang-camping
Tubuhnya penuh lumpur, dan wajahnya adalah wajah Ridwan sendiri, tapi tanpa nyawa. Ridwan mundur, tapi kakinya tersandung sesuatu. Ia menoleh dan melihat sebuah kotak kecil berwarna hitam. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada 2 cincin kawin yang berkarat, diletakkan di atas potongan foto pernikahan yang sudah lusuh. Potongan itu hanya menampilkan wajah mempelai pria wajahnya. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar tepat di belakang telinganya. "Ayo, kita lanjutkan yang tertunda." Gelap. Keesokan paginya, warga menemukan motornya terparkir di tepi jembatan. Jok belakangnya basah, dipenuhi lumpur, dan di atasnya terletak buket melati yang masih segar. Ridwan tidak pernah ditemukan. Dan cerita pun tamat.